Ditampilkan di sebuah kota pada hari yang tampak biasa, di mana sekelompok sahabat sedang bersiap pergi berlibur khusus pria. Di antara mereka ada Vince yang nyaris tidak sanggup bangun dari tempat tidur karena masih patah hati akibat perceraian. Lalu ada Neil yang baru saja meninggalkan wanita teman kencan semalam, sampai-sampai wanita itu berteriak marah karena merasa diperlakukan seperti wanita panggilan. Jangan ditiru ya, ini bukan sesuatu yang baik. Selain itu, di tempat lain ada Graham yang bertengkar dengan sahabatnya menjelaskan kalau acara ini hanya boleh diikuti oleh orang dalam saja. Sementara itu, Mikey punya masalah di rumah karena istrinya tahu acara kumpul para pria ini sering melibatkan wanita penghibur. Jadi demi mencegah istrinya minta cerai, si Mikey yang licik mengolesi lem pada cincin di jari sang istri saat wanita itu tertidur. Berikutnya ada Patrick yang lebih memilih mendengarkan rekaman terapi stresnya daripada mendengar omelan sang istri, karena akhir pekan ini mereka seharusnya makan malam bersama orang tua istrinya. Terakhir ada Matt, pemilik toko komik yang ini masih jomblo, yang memiliki kegemaran terhadap karakter fiksi. Pada momen ini dia terlibat perdebatan dengan seorang bocah dan akibatnya sore harinya, para pria ini berkumpul di sebuah bar untuk membahas rencana liburan mereka, seperti bermain golf, minum sampai teler, dan lain-lain. Namun, Vince terus diam dan murung, apalagi saat menemukan foto mantan istrinya muncul dari dalam dompet. Di sisi lain, Bansky terlambat hadir karena baru sadar ponselnya tertinggal di rumah, dan parahnya lagi kunci rumahnya juga ikut terkunci di dalam. Kawan kita satu ini agak kurang beruntung sepertinya. Tidak lama kemudian, minibus sewaan mereka tiba dan ternyata sopirnya adalah seorang wanita cantik bernama Ruth. Neil langsung memberinya julukan Candy yang justru membuat wanita itu kesal karena lelah menunggu. Rombongan akhirnya berangkat tanpa Bansky yang saat itu malah terjebak di tengah jalan karena mobil van-nya mogok. Bahkan seorang petugas lalu lintas sampai menertawakan kendaraannya. Selama perjalanan, Candy mencoba menghibur Vince dengan berkata masih ada hal yang lebih buruk daripada perceraian, misalnya pembunuhan. Dan anehnya, kata-kata itu berhasil membuat Vince merasa lebih baik. Candy juga penasaran kenapa mereka memilih Muttley sebagai tujuan, mengingat tempat itu hanyalah desa buntu kecil di tengah hutan. Vince menjelaskan bahwa mereka akan menginap di rumah nenek Mikey selagi pemiliknya sedang pergi. Neil pun menambahkan dengan semangat kalau jumlah wanita di desa itu 4 kali lebih banyak daripada pria. Beberapa jam kemudian, minibus mendadak berhenti karena jalanan terhalang bangkai-bangkai hewan yang membusuk dengan isi perut yang terburai. Awalnya para pria terlalu jijik untuk bertindak, tapi saat Candy mulai menyingkirkan bangkai itu sendirian, Vince akhirnya ikut membantu. Sementara itu, Mikey bercerita kalau neneknya sedang naik kapal pesiar selagi para tukang memperbaiki rumahnya, dan rombongan pun sadar bahwa nenek itu sama sekali tidak tahu mereka akan datang. Ya, Mikey memang lelaki licik sejati. Gentlemen, you are all. Di saat yang sama, Vince mendapat telepon dari mantan istrinya yang mengingatkan soal tanda tangan surat cerai, sedangkan Mikey ditelepon istrinya yang mengancam akan menyingkirkan PlayStation 2 kesayangan. Neil yang muak dengan semua keluhan itu langsung menyuruh semua orang memasukkan ponsel mereka ke dalam tas agar bisa fokus bersantai. Got mine already. Beberapa waktu kemudian, mereka akhirnya tiba di Muttley, dan saat para pria turun dari minibus, Candy meneteskan obat ke matanya yang mulai memerah. Padahal saat itu menjelang matahari terbenam, tapi anehnya desa tersebut terlihat kosong. Para sahabat mulai berkeliling, dan saat melihat sebuah bola, Mikey menendangnya sambil bercanda tanpa sadar ada bercak darah di bola itu. Karena tidak menemukan siapapun, Graham memutuskan agar Mikey menyelinap masuk ke rumah neneknya untuk menyiapkan kamar, sementara yang lain pergi mencari minuman. Dalam perjalanan menuju bar, Matt memisahkan diri karena penasaran dengan sebuah toko bernama Burning Witch yang memajang berbagai mainan horor. Dia juga memperhatikan kalau satu-satunya poster kampanye di desa itu milik seorang politisi wanita bernama McNutt yang disponsori sabun cuci, sedangkan poster-poster lain sudah dirobek. Sementara itu,
Mikey memeriksa bagian bawah semua patung kurcaci di halaman rumah neneknya untuk mencari kunci cadangan, tanpa menyadari ada potongan tangan manusia di atas mesin pemotong rumput. Begitu kuncinya ketemu, barulah dia melihat cap tangan berdarah di pagar. Karena penasaran, Mikey mengintip ke balik pagar dan terkejut melihat wanita bergaun pengantin dengan tubuh kekar dan wajah sangar. Di bar, Neil yang sedang buang air di toilet mendengar seseorang di bilik sebelah muntah-muntah. Setelah itu, Neil kembali ke teman-temannya dan mencium bau busuk yang menyebar di ruangan. Rombongan terus mengobrol tanpa tahu ada mayat membusuk di balik meja. Karena tidak ada yang melayani, mereka pun keluar untuk mencari Matt, dan saat itulah seorang pengemis berkerudung muncul dari ujung jalan. Mereka sempat berpikir untuk melempar koin, tapi tiba-tiba Your boy looks like mine. Yeah? Oh, hell! Don't spray him, hitting! Come on! Somebody else hitting! Mikey mendadak muncul dan menghantam kepala si pengemis dengan patung kurcaci, memperlihatkan bahwa wanita itu ternyata mayat hidup, atau mungkin untuk lebih mempermudah saya sebut zombie. Mikey lalu menjelaskan kalau ada sesuatu yang janggal di desa ini sambil menunjukkan kejalanan di mana para wanita terinfeksi mulai mendekat. Rombongan bergegas kembali ke minibus sambil menggotong si tentara yang pingsan, tapi mereka malah mendapati Candy juga sudah terinfeksi. Para pria memutuskan lari ke rumah nenek Mikey. Di tengah jalan, mereka jijik melihat seorang tentara dengan perut terburai tertancap di pagar. Neil mendekat untuk mengambil senjatanya, tapi tentara itu tiba-tiba bangun dan berkata kalau pistolnya sudah kosong. Dia juga memperingatkan mereka untuk tidak masuk ke hutan, lalu hanya tertawa saat Vince bertanya ada apa di sana. Lalu tiba-tiba saja Mikey akhirnya menemukan kunci dan mereka langsung menyerbu masuk ke dalam rumah sampai gerombolan zombie itu mundur. Vince marah besar karena akhir pekan mereka hancur berantakan. Sedangkan Neil mencoba menelepon bantuan tapi layanan tidak tersedia. Patrick memberi Neil handuk basah untuk lukanya sambil menyadari satu hal aneh, yaitu Neil tidak ikut berubah. Semua zombie yang mereka lihat adalah wanita, jadi Vince menduga ada sesuatu di udara yang hanya menyerang tubuh perempuan, bukan menular lewat gigitan seperti biasa. Saat melihat keluar jendela, begitu sadar, si tentara mengaku bernama Sersan Gavin. Dia menjelaskan bahwa semua pria di desa ini sudah tewas. Matt menebak ini pasti ulah senjata biologis yang lepas kendali, tapi Gavin hanya menjawab kalau itu rahasia negara. Ketegangan memuncak saat rombongan menuntut penjelasan lebih, namun Patrick tiba-tiba mengumumkan air tehnya sudah mendidih dan semua orang pun duduk minum teh layaknya pria Inggris sejati. Dari obrolan itu terungkap bahwa tidak ada yang bertahan cukup lama di desa ini untuk mencari penawarnya, dan sebagian besar gerombolan zombie berburu daging segar di dalam hutan. Putus asa ingin kabur, para pria sepakat mereka harus merebut kembali minibus, dan karena Neil selalu sesumbar dirinya disukai wanita, dialah yang dikirim untuk memancing Candy keluar. Dengan memanfaatkan bau luka di tangannya, Neil berhasil membuat Candy meninggalkan minibus dan sisa rombongan buru-buru masuk ke kendaraan itu. Sayangnya, para pria kembali lari berhamburan dan Patrick sempat meraih tas berisi ponsel, tapi salah satu zombie menarik ujung satunya sampai mereka tarik-menarik hingga talinya putus. Zombie satunya lagi menyerang dengan kapak, namun Patrick berhasil menghindar dan lari menuju sebuah papan reklame sampai ke titik yang tidak bisa dijangkau. Begitu memeriksa isi tas, dia kecewa berat karena isinya ternyata bola-bola golf bukan ponsel.
Di bawah sana, sisa rombongan sudah terkepung zombie di jalanan tanpa jalan keluar. Tapi di saat itulah Patrick mulai memukul bola-bola golf seperti pemain baseball dan menghantam para zombie sebagai pengalih perhatian. Vince dan Matt bersembunyi di toko mainan, sementara Gavin, Graham, dan Mikey masuk ke toko pakaian. Neil memunguti bola-bola yang berserakan untuk dilempar lagi ke arah zombie, lalu bersembunyi di sebuah rumah di samping gereja. Namun tiba-tiba di toko mainan, Vince sadar mereka lupa mengunci pintu dan terpaksa melawan zombie yang nyaris menerobos masuk. Sedangkan Matt kegirangan melihat banyaknya barang edisi kolektor, tapi yang paling membuatnya senang adalah tumpukan cairan nitro yang biasa dipakai untuk mobil remote control. Dia menuangkan cairan itu ke tangan si zombie lalu membakarnya dengan korek api milik Vince. Sialnya, suara tembakan itu justru menarik perhatian para zombie di luar. Sementara itu, Matt menemukan walkie-talkie mainan lalu mengikat salah satunya ke mobil remote control dan mengarahkannya ke jalanan, memutari kaki para zombie sampai tiba di toko pakaian. Mikey berhasil mengambil walkie-talkie itu dan kedua kelompok akhirnya bisa berkomunikasi sampai mereka sadar Neil tidak ada di kelompok manapun. Ternyata Neil sudah ditangkap oleh salah satu zombie yang mengikatnya di kursi untuk dijadikan tamu makan malam. Kue di atas meja bahkan dihiasi jari-jari manusia dan zombie itu memakannya tanpa ragu tepat di depan Neil. Karena Neil menolak ikut bermain, zombie itu meraih tangannya dan memotong salah satu jarinya dengan pisau listrik lalu memakan jari itu bersama krim. No, don't do that, no. Di atas papan reklame, Patrick berusaha tetap tenang berkat rekaman meditasinya, sementara si zombie terus menebas tiang papan dengan kapak. Kelompok di kedua toko lalu menyusun rencana lewat walkie-talkie. Mikey menaruh kepala buntung tadi di atas mobil remote control, lalu Gavin menari-nari di depan jendela untuk mengalihkan perhatian gerombolan zombie. Begitu pintu dibuka dan mobil mainan itu meluncur keluar, Vince mengendalikannya untuk memancing gerombolan zombie menjauh dari area tersebut. Selanjutnya, Mikey keluar dari toko untuk mencari mobil yang bisa dipakai dan menemukan sebuah truk militer yang berarti kaca jendelanya tidak bisa dipecahkan bagaimanapun caranya. Saking frustasinya memukul mobil itu, dia tidak sengaja memicu alarm yang langsung memanggil gerombolan zombie kembali. Mikey tidak punya pilihan selain bersembunyi di bangunan terdekat yang ternyata adalah sebuah rumah jagal. Dia bergerak semakin dalam sambil berusaha mengabaikan potongan-potongan tubuh berdarah di sekitar ruangan sampai akhirnya menemukan zombie tukang jagal. Di tempat lain, rombongan mulai cemas karena Mikey tidak kunjung kembali, jadi Matt dan Vince memutuskan pergi mencarinya. Tapi sebelum itu, Matt merakit penyembur api dari cairan nitro dan beberapa mainan, lalu memberi Vince pistol mainan yang lebih kecil sambil bercanda kalau mereka sedang mencuri lelucon dari film-film yang lebih bagus. Begitu keluar, mereka kaget mendapati jalanan sudah kosong, tapi salah satu zombie memanfaatkan kesempatan itu untuk menyergap dari belakang. Sayangnya, mainan itu ikut terbakar dan saat Matt membuangnya ke tanah, barulah mereka sadar cairannya bocor kemana-mana hingga apinya mulai menjalar. Mengikuti jejak cairan itu, api merambat sampai ke toko mainan dan... Kembali ke Mikey, dia mendarat di jalanan dan berhasil lari lebih cepat dari gerombolan zombie sampai tiba di toko pakaian. Sementara Vince dan Matt kabur menuju gereja. Di antara potongan-potongan tubuh, keduanya menemukan fakta bahwa tempat itu dulunya markas militer, jadi mereka memakai walkie-talkie untuk menyuruh teman-temannya berkumpul di sana. Mereka lalu menjelajah lebih jauh dan menemukan laboratorium tua, tempat berbagai eksperimen mengerikan jelas pernah dilakukan. Di sisi lain, kelompok di toko pakaian memutuskan menyamar memakai baju wanita dan cara itu berhasil membuat mereka keluar dengan aman karena para zombie hanya menyerang pria.
Sementara itu, zombie kapak akhirnya berhasil merobohkan tiang papan reklame dan membuat Patrick terjatuh. Saat dikejar, Patrick langsung lari ke minibus dan mendapati Candy sedang memegang tongkat golf miliknya. Patrick merebut tongkat itu, lalu cepat-cepat menutup pintu, lalu memakainya untuk menghajar zombie yang mengejar. Kembali ke trio yang menyamar, mereka berurusan dengan satu zombie yang mulai curiga dan memukul mereka, tapi mereka membalas dengan mematahkan leher zombie itu. Di saat itulah Patrick menemukan mereka dan bersama-sama mereka menuju gereja. Sementara itu, Neil memancing zombie penculiknya untuk mendekat sampai pisau listriknya sendiri memotong tali ikatan, lalu Neil pun jatuh ke sebuah ruangan yang penuh penari terinfeksi yang sedang makan. Para penari itu mencoba memakan Neil secara bersamaan sampai malah bertengkar memperebutkan siapa yang berhak, dan kesempatan itu dipakai Neil untuk kabur lalu bergabung lagi dengan teman-temannya. Rombongan berlindung di dalam gereja tepat sebelum gerombolan zombie sampai. Matt menyalakan komputer-komputer di sana dan diketahui bahwa seluruh desa ternyata sedang diawasi. McNutt dari poster kampanye tadi tiba-tiba muncul di layar meminta laporan, tapi begitu melihat wajah-wajah asing, dia langsung memutus sambungan. Mendadak alarm di jam tangan Gavin berbunyi, menandakan fase 2 sudah dimulai. Di luar sana, para wanita terinfeksi berevolusi menjadi lebih pintar, lebih cepat, dan semakin ganas. Sementara Gavin menjelaskan kalau fase 1 hanyalah tahap penyakit, kebingungan, dan gangguan jiwa. Zombie kapak mulai membacok pintu gereja, dan Gavin mengungkap bahwa dia menemukan alat yang bisa mengendalikan eksperimen ini. Alat itu bisa memancarkan gelombang suara frekuensi tinggi yang terasa menyakitkan bagi para wanita, tapi hanya efektif setelah mutasi fase 2. Namun saat tombolnya ditekan, tidak terjadi apa-apa. Gavin mulai panik dan merasa harapan mereka habis, sementara Neil memarahinya karena semua ini adalah ulah eksperimen yang dijalankan sendiri demi politisi bodoh itu. Di saat itulah Matt menemukan sekotak penuh sabun cuci, dan terungkaplah bahwa McNutt adalah pengantar yang membagikan sabun cuci gratis berisi virus ke setiap rumah. Biological. Tiba-tiba Gavin memuntahkan darah dan tewas, memperlihatkan sosok nenek Mikey yang sudah terinfeksi berdiri di belakangnya. Mikey jelas terpukul, tapi dia tetap harus menyaksikan Matt menyergap sang nenek dari belakang dan menghajarnya dengan tongkat golf. Karena trauma dengan apa yang baru dilakukan, Matt pergi ke laboratorium untuk menyendiri dan Vince menyusul untuk menghiburnya. Namun Vince justru menemukan Matt sedang dihabisi oleh zombie yang tadi terbakar. Vince menyampaikan kabar itu ke rombongan, membuat Mikey mengamuk dan menyerang zombie tersebut demi balas dendam. Sementara itu, Bansky akhirnya tiba juga di Muttley tanpa menyadari ada zombie di dalam minibus. Kembali ke rombongan, setelah menghabisi zombie itu, mereka sadar pintu utama sudah diblokir gerombolan zombie, jadi kabur lewat tangga dan menemukan lorong dengan pemandangan mengerikan di ujungnya. Semua mayat pria di desa itu ternyata ditumpuk di sarang untuk menjadi santapan para zombie. Salah satu makhluk itu melihat mereka, sehingga pada saat itulah Bansky melihat mereka dan membawa tangga yang ditinggalkan para tukang. Tapi si teman yang agak dungu ini malah ikut memanjat naik untuk bergabung dengan yang lain. Dia sama sekali tidak percaya cerita mereka saat dimarahi, tapi setidaknya dia membantu saat tangga itu dipindahkan untuk menyeberang ke atap gedung sebelah. Semua orang menyeberang dengan selamat sambil ketakutan melihat para zombie yang menunggu di bawah. Tapi Graham tertinggal karena sempat menahan pintu. Beberapa zombie berhasil mendorong dan menerobos masuk, jadi Graham buru-buru ikut menyeberang, namun sangat disayangkan.
Para sahabat yang tersisa berlari menyusuri atap lalu turun ke bawah, di mana mereka mendapati Bansky datang ke desa ini naik mobil sewaan yang mungil. Ketegangan akhirnya pecah dan rombongan mulai saling menyalahkan sampai Patrick menyela untuk mengakui bahwa dia ingin hidup lebih lama. Sayang, pidatonya terpotong. In this shithole! Para pria yang tersisa berlari kembali ke minibus dan begitu pintunya dibuka, Candy mencoba menyerang tapi mendadak ragu saat mendengar nama aslinya disebut. Vince memanfaatkan momen itu untuk memukulnya, lalu dia dan Neil menahan tubuh Candy, sementara zombie lain mendekati Bansky dan menghabisinya dengan pecahan botol. Vince berlari memeriksa keadaan Bansky, sedangkan Neil yang akhirnya hilang kesabaran meninju Candy sampai pingsan sebelum berteriak menantang gerombolan zombie. Teman-temannya menyeret Neil masuk ke dalam bus, tapi sebelum berangkat, Vince membakar foto mantan istrinya sambil menyatakan dirinya sudah muak dengan wanita dan kalau butuh peliharaan, para wanita bisa memelihara anjing Labrador saja. Dengan semangat yang sudah kembali, Vince mengemudikan minibus sambil menabrak zombie sebanyak-banyaknya di sepanjang jalan keluar desa. Saat mencapai jalan raya, mereka tiba-tiba mendengar suara Graham dari walkie-talkie. Ternyata Graham masih hidup karena hanya dilempar ke sarang bersama mayat-mayat lain dan sekarang dia minta diselamatkan. Trio itu langsung putar balik dan bersiap bertarung dengan tongkat golf mereka. Sementara itu, Graham menemukan remote pengendali sistem lalu naik ke atas, di mana dia melihat ada satu kabel yang terlepas. Graham cepat-cepat memperbaikinya dan menekan tombol yang mengaktifkan pengeras suara yang dipasang militer di seluruh penjuru desa, membuat semua zombie langsung membeku. Saat itulah Graham bergabung lagi dengan teman-temannya dan Neil merebut remote itu untuk bersenang-senang. Dia menekan tombolnya berulang kali sambil mengolok-olok para zombie dari jarak dekat karena mereka tidak bisa menyentuhnya. Konyolnya, Neil malah melempar remote itu kembali ke teman-temannya dan... Sistemnya langsung padam dan para zombie kembali bebas bergerak. Jadi para sahabat itu buru-buru menempatkan Graham ke dalam troli belanja dan kabur dari kejaran gerombolan zombie dan tamat. Sebuah film horor komedi asal Inggris yang rilis tahun 2009, garapan sutradara Jack West. Tapi di balik lapisan komedi dan gore-nya, film ini menyimpan detail teknis dan sindiran tematik yang cukup menarik untuk dikulik. Dari salah satu artikel yang saya baca, virus dalam film ini adalah agen biologis buatan militer yang mengubah wanita menjadi kanibal tanpa nama ilmiah resmi yang pernah disebut sepanjang film. Media penyebarannya adalah sabun cuci gratis bermerek Wunda Wash yang dibagikan ke setiap rumah tangga di desa Mutley dengan Magnat, politisi lokal yang kampanyenya disponsori merek sabun tersebut, berperan sebagai dalam tanda kutip kurir pengantar yang bahkan tidak diberitahu apa sebenarnya yang sedang dia distribusikan. Pemilihan sabun cuci sebagai media bukanlah kebetulan. Ini memanfaatkan asumsi seksis klasik bahwa urusan mencuci baju adalah tugas wanita, sehingga paparan virus otomatis terkonsentrasi pada tubuh wanita. Infeksinya berkembang dalam dua fase. Fase 1 berupa sakit, disorientasi, dan psikosis. Tahap ini yang membuat mereka jadi kanibal agresif. Lalu fase 2 adalah mutasi lanjutan yang membuat mereka lebih cepat, lebih cerdas, dan berburu lebih terkoordinasi. Dari sisi tujuan strategis, dialog militer dalam film menyebut senjata biologis ini dirancang untuk membuat satu gender menyerang gender lainnya, sehingga perang bisa dilakukan tanpa perlu pasukan tentara sama sekali, dengan Mutley dijadikan semacam dalam tanda kutip uji coba lapangan yang dipantau lewat kamera pengawas dari jarak jauh. Bahkan ada sindiran dialog yang membandingkannya dengan eksperimen LSD era Perang Dingin 1950-an. Satu-satunya dalam tanda kutip penawar yang sempat muncul adalah alat gelombang suara frekuensi tinggi milik Gavin. Tapi alat itu cuma efektif setelah korban mengalami mutasi fase 2 dan akhirnya gagal berfungsi karena kabelnya terlanjur putus.
Judul film ini sendiri sebenarnya sudah kasih bocoran soal makna. Dalam bahasa Inggris, in the doghouse itu ungkapan buat pria yang lagi kena masalah sama pasangannya. Kayak lagi disuruh tidur di kandang anjing karena bikin pasangannya kesal. Nah, di awal cerita, ketujuh sahabat ini semuanya memang lagi bermasalah sama wanita masing-masing, jauh sebelum wabah zombinya bahkan dimulai. Wabah zombie yang cuma menyerang wanita ini sebenarnya cara film buat menggambarkan perang antar gender secara harfiah dilihat dari sudut pandang pria. Jadi wabahnya itu ibarat gambaran berlebihan dari masalah hubungan yang justru mau mereka hindari lewat hiburan dalam tanda kutip khusus pria ini. Bahkan nama desa Moodley sendiri sengaja diplesetkan dari kata moody buat nyindir anggapan kalau wanita itu gampang berubah suasana hatinya. Ada satu ulasan bilang para zombie di film ini sebenarnya gambaran dari rasa takut pria terhadap wanita yang lebih kuat atau lebih berkuasa, bukan cuma monster biasa. Jadi filmnya justru menyoroti kelemahan pikiran para pria yang masih berpikiran kolot ini, bukan malah membenarkan sikap mereka. Ini juga yang bikin kita paham kenapa cerita Vince ditutup tanpa pesan moral apapun. Dia sembuh dari patah hati bukan dengan berdamai dan menerima kenyataan, tapi malah dengan membakar foto mantan istrinya dan bersumpah bakal jauhi wanita seumur hidup. Jadi intinya, para pria ini lari dari masalah mereka sendiri, dikejar akibatnya secara harfiah lewat zombie-zombie itu, tapi sampai akhir cerita mereka tetap saja tidak berubah atau belajar apa-apa. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!